Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? Okay, fine too. Our lesson today about simple present tense. Simple present tense is used to explain about an habitual activity, action or situation which happen repeatedly. It also states about general truth. Ya, Ibu artikan ke bahasa Indonesia ya anak-anak. Simple present tense adalah digunakan untuk menjelaskan tentang aktivitas, kegiatan sehari-hari, perbuatan atau situasi yang terjadi secara berulang-ulang kali. Ya, it also states about general truth. Ini juga menyatakan tentang kebenaran yang umum. Okay, for examples, I go to school every morning. Nah, itu adalah kegiatan atau rutinitas kita sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, next. Pemakaian simple present tense mengikuti ketentuan bahwa untuk orang ketiga tunggal, ya, ketiga tunggal itu apa saja? She, he, it. Okay. Kata kerjanya ditambah dengan s atau is. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Part A, penambahan akhiran s pada kata kerja dasar atau infinitif. Oke. It, for example, it, eats. Ya, ada penambahan s di sini. Write, jadi writes. Ya, penambahan s juga. Part B, kalau kata kerjanya berakhiran dengan huruf Y yang didahului oleh huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Maka kata kerjanya mengikuti peraturan biasa. Ya, play, plays. Ya, ada huruf huruf A sebelum Y. Say, says. Stay, stays. Buy, buys. Part C, kalau kata kerja itu berakhiran dengan huruf Y yang didahului oleh huruf konsonan, huruf mati selain dari A, I, U, E, O tadi, maka Y itu harus diganti dengan I atau I in English, lalu ditambah dengan IS, ya, atau Indonesianya ES. Try jadi tries, ya, Y-nya ini diganti dengan I, ya, in English, plus IS, lalu ditambah dengan IS. Study, studies. Fly, flies. Pry, fries. Cry, cries. Part D, the last, penambahan akhiran IS atau Indonesianya ES jika infinitifnya atau kata kerja dasarnya ini, ya, berakhiran dengan huruf S. Ya, kalau S di sini seperti bless jadi blesses. Kalau X, ya, fix jadi fixes. SH atau SH ini push jadi pushes. Ya, SCH lagi bisa watch jadi watches. Was, SH ini ya, atau SH, was jadi washes. Go jadi goes. Ya, simple present tense menggunakan keterangan waktu sebagai berikut. Every itu artinya setiap hari. Usually biasanya, always selalu, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, frequently frekuensi, ya, sering juga, often juga sering. Oke, the pattern of simple present tense, ya, consists of two, A. verbal and B. nominal. Verbal itu kalimat yang mempunyai kata kerja, ya, positif, subject plus verb one plus S or IS. Ya, jika ditambah dengan S atau IS maka subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal tadi, yaitu adalah she, he, it yang ini tadi. Ya, maka dia ditambah dengan S atau IS. Penambahan S atau IS ini kamu bisa melihat di pemakaian simple present tense. Ya, jadi tidak bisa kita mengubah itu tanpa
Ada aturan yang jelas. Plus object plus adverb of time. Ini keterangan waktu tadi. Negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time plus question mark. Jadi kalau tanda tanya itu question mark. Jangan disebut tanda tanya, tapi disebut dengan question mark. For example, part A ya, yang bagian A verbal tadi, positif, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Berarti itu dilakukan setiap hari. Negatif, I do not go to school every day. Ya, kenapa dia pakai do plus not? Karena subjeknya Ayu Dewi. Maka di sini ada I, jadi do not. Atau kalau disingkat menjadi don't. Oke, interrogatif, do you go to school every day? Question mark. Oke, the second, yang kedua, ini yang menggunakan use to subject she, he, or it. For example, she. Positif, she goes to school every day. Ya, dia perempuan tadi pergi ke sekolah setiap hari. Kenapa ditambah dengan is? Karena kata kerjanya berakhiran dengan huruf o. Maka ditambah dengan is. Negatif, she does not go to school every day. Ya, interrogatif, does she go to school every day? Question mark. Ya, part B, nominal. Nominal ini kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Ya, the pattern positif subject plus to be. To be-nya harus dipisah, tidak boleh disambung. Ya, plus noun or adjective or object. Jadi gunakan salah satu. Nah ya, jangan noun atau benda garis miring sifat garis miring objek. Satu-satu saja yang digunakan. Kalau benda bisa juga seperti profesi seseorang. For example, I am teacher. Ya. Kalau dia misal menggunakan adjektif, kata sifat, I am beautiful, I am handsome. Objek, for example, I'm here. Saya berada di sini. Ya, kalau di sini objek ini dia menyatakan tempat di mana dia berada. Negatif, subject plus to be plus not plus noun or adjective or object. Ya, jadi pilih salah satu, benda atau sifat atau objeknya. Interrogatif, to be, positif plus subject plus noun or adjective or object plus question mark. Ya, for example, positif, I am beautiful, saya cantik. Ini adalah berarti adjektif. Ya, negatif, I am not beautiful, saya tidak cantik. Ya, interrogatif, am I or are you. Jadi kalian bisa menggunakan am I atau are you. Ya, beautiful, question mark. Okay, I think that's enough for today. Our lesson about simple present tense. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.